能从我手中逃脱。无相阵，这丫头是？那条黑龙是怎么来的？ Oke gengs, kembali lagi di Alfilm. Pada video kali ini admin akan membahas lanjutan alur cerita dari series Donghua Apotheosis bagian 14. Namun sebelum itu sedikit review di bagian sebelumnya. Peperangan manusia dengan ras iblis telah dimulai. Kemudian dilanjutkan dengan kematian Zhuge Qingyu di tangan Zheng Er yang membuat kesalahpahaman bagi para petinggi kota Baidi terhadap Zheng Er. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Tekan tombol subscribe, siapkan kopi dan cemilannya. Kita masuk ke dalam alur ceritanya. Gaskeun. Pandangan berfokus ke sebuah penampakan kota Baidi. Terlihat di dalam kota, sebuah aula pertemuan kota Baidi sangat sunyi. Kemudian datanglah Zhu Qianning bersama tabib Sui Taiping ke sebuah aula pertemuan kota Baidi. Ketika Zhu Qianning telah tiba di aula pertemuan kota Baidi, terlihat Zheng Er yang akan dihukum oleh sang penegak hukum Yan Luo. Lalu Zhu Qianning yang melihat Zhuge Qingyu telah tewas di tangan Zheng Er bertanya kepada Zheng Er apa penyebab kematian Zhuge Qingyu. Di sini Zheng Er sangat terpojok karena dituduh oleh penegak hukum Yan Luo bahwa Zheng Er telah bekerja sama dengan para iblis untuk membunuh Zhuge Qingyu. Ketidakadaan saksi dan barang bukti membuat penegak hukum Yan Luo harus menghukum Zheng Er disebabkan telah membunuh Zhuge Qingyu. 世界空源无相，能从我手中逃脱。 Sebuah dimensi yang dibuat oleh Yan Luo berfungsi untuk menegakkan keadilan termasuk menghukum Zheng Er atas perbuatannya. Kala itu di dalam sebuah dimensi yang dibuat oleh Yun Luo terlihat Zheng Er yang kebingungan apa yang akan dilakukan Yun Luo kepada dirinya. Kemudian Yun Luo mengeluarkan sebuah jutsu yang menghukum Zheng Er. Lalu Zheng Er yang merasa dirinya tidak bersalah melarikan diri dari serangan dari Yun Luo. Sembari mengatakan bahwa dirinya tidak bersalah dan sebenarnya yang menjadi pengkhianat ialah Zhuge Qingyu. Singkat cerita, Nona Yun Luo masih terus menyerang Zheng Er dengan alasan perkataan Zheng Er tidak didasari dengan adanya saksi maupun bukti. 你除非胜过我，没有其他离去的路。 Zheng Er yang merasa dirinya tidak bersalah mencoba menyerang balik Yun Luo menggunakan jutsu pemisah jiwa. Lalu Yun Luo yang terkena jutsu dari Zheng Er terpisah dari tubuhnya. Akibatnya Yun Luo mengalami pusing dan mengingat kejadian di masa lalu yang menimpa kota Baidi. Kemudian Yun Luo pun pingsan. Untungnya ada Zheng Er yang dengan sigapnya langsung memeluk Yun Luo. Beberapa saat kemudian Yun Luo siuman dari pingsannya. Ia melihat Zheng Er yang sedang memeluk dirinya. Sontak saja hal ini membuat Yun Luo semakin emosi dan mengeluarkan sebuah jutsu yang cukup kuat lalu menyerang Zheng Er secara bertubi-tubi. Akibatnya Zheng Er dapat ditaklukkan sementara waktu oleh Yun Luo. 九刃断生，银乐大人，请等。 Zhu Qianning yang menunggu di luar dimensi Yun Luo nampaknya sangat khawatir dengan keselamatan Zheng Er. Setelah mendengar ocehan dari Zhu Qianning, terlihat Yun Luo tidak memberikan pengampunan terhadap Zheng Er. Bahkan Yun Luo mencoba mengeksekusi Zheng Er. Lalu Zhu Qianning melihat hal tersebut mencoba menyelamatkan Zheng Er menggunakan senjata andalannya meriam naga demi membela Zheng Er. Akhirnya Zhu Qianning bertarung melawan Yun Luo, namun kemampuan Zhu Qianning masih berada jauh di bawah Yun Luo. Akibatnya Zhu Qianning dapat dengan mudah dikalahkan oleh Yun Luo. Singkat cerita, Zheng Er menjadi bahan rebutan oleh kedua wanita cantik tersebut. 这个人绝不会让你带走。朱师姐，救了我的命。 Akibat melakukan perlawanan terhadap Yun Luo demi menyelamatkan Zheng Er, akhirnya Zhu Qianning terluka akibat serangan dari Yun Luo. Kemudian Yun Luo tanpa rasa belas kasih mencoba memasukkan Zhu Qianning ke dalam dimensinya. Namun kejadian yang terlihat jelas di depan matanya membuat Zheng Er mengeluarkan sebuah aura pembunuh yang sangat menyeramkan. Kemarahan Zheng Er membuat langit berubah menjadi warna kemerahan. Peristiwa ini membuat Yun Luo cukup terkejut. Pasalnya Zheng Er yang hanya merupakan tahap ranah indate setengah langka bisa memicu fenomena abnormal. Kemudian dengan tegasnya Zheng Er menghampiri Yun Luo untuk mencegah Yun Luo menyakiti Zhu Qianning. 执法之名，
认定我是罪犯，但可 Kamera beralih ke sebuah keramaian di dalam kota Baidi. Kala itu semua orang telah mengetahui bahwa ada pengkhianat di dalam kota Baidi yang telah ditangkap oleh Yun Luo. Kemudian pandangan berfokus kepada Yun Luo yang tengah mengarak Zheng Er layaknya seekor tikus. Kala itu Zheng Er ditahan oleh Yun Luo menggunakan sebuah formasi yang berbentuk kubus. Lalu Yun Luo menariknya di tengah keramaian kota Baidi. Kemudian ada salah satu penduduk kota Baidi yang melesatkan ke sebuah ketapel ke arah Zheng Er. Namun karena Zheng Er dilapisi oleh formasi pelindung, peluru ketapel tersebut terpental dan ditangkap oleh Yun Luo. Singkat cerita, datanglah Zhu Qianing untuk membela Zheng Er. 从一至主。 Zheng Er melihat Zhu Qianing dari dalam sebuah kota pelindung yang diselimuti oleh kain. Kala itu Zhu Qianing bertengger di atas atap rumah sembari memastikan keadaan Zheng Er baik-baik saja. Kemudian kamera beralih ke sebuah ruangan kediaman Yun Luo. Ketika itu terlihat Yun Luo yang membuka sebuah kain yang menutupi formasi pelindung yang menahan Zheng Er. Kain telah dibuka, Zheng Er pun berkata kepada Yun Luo, "Bukankah kita menuju ke divisi disiplin? Kenapa engkau membawaku ke sini?" Alasan Yun Luo menahan Zheng Er di rumahnya dikhawatirkan Zheng Er melarikan diri dari keadilan yang akan ditegakkan oleh Yun Luo. Singkat cerita, Yun Luo pun menyantap makanan sembari menjaga Zheng Er yang pada saat itu juga kelaparan. 不给犯人饭吃吧？喂！云露这丫头， Saking takutnya Zheng Er kabur dari genggamannya, Yun Luo bahkan membawa Zheng Er ikut bersamanya ketika akan mandi. Kejadian ini membuat Zheng Er berkata kepada Yun Luo bahwa Zheng Er dan Yun Luo berbeda kelamin, tidak boleh melakukan kontak tubuh, dan tidak sepantasnya tidur dalam satu kamar yang sama. Namun nampaknya berkat kejadian ini Zheng Er melihat pemandangan yang diidam-idamkan oleh kaum Adam. Kemudian Yun Luo nampak terlihat mengabaikan perkataan Zheng Er dan Yun Luo pun berjalan menuju sebuah kolam di mana dia akan mandi. Singkat cerita, pemandangan tersebut membuat Johnny milik Zheng Er beronta-ronta. 能成为偏执的杀戮少女。 Yun Luo yang tengah mandi teringat kejadian 5 tahun yang lalu peperangan di kota Baidi. Kala itu di dalam sebuah ingatan Yun Luo terlihat Yun Luo yang akan menghabisi lawannya menggunakan sebuah anak panah yang dilesatkan ke arah lawannya. Kemudian pandangan beralih kembali ke sebuah kamar mandi Yun Luo. Ketika itu terlihat Yun Luo yang melirik ke arah Zheng Er. Apakah Zheng Er mengintip Yun Luo yang tengah mandi? Namun Zheng Er berpura-pura tidak melihat Yun Luo yang sedang mandi. Dengan menundukkan pandangannya sembari berkata, "Aku tidak bermaksud melihatnya, ini bukan salahku." Kemudian pandangan beralih ke sebuah ruangan aula Dewan Kota Baidi. Ketika itu terlihat Yun Luo datang membawa Zheng Er untuk diadili. 甚至许将军也差点轻敌失手。不是女婿，那是什么？好心女，了许修将军的一记幻龙拳， 亲眼所见。那执法官 Di dalam ruangan aula Dewan Kota Baidi terlihat dengan jelas para petinggi Kota Baidi yang sedang memperdebatkan kematian Zhuge Qingyun di tangan Zheng Er. Kala itu Jenderal Fei Long merupakan pemimpin tertinggi di Kota Baidi, mengatakan kepada penegak hukum Yun Luo mengapa Yun Luo membawa Zheng Er ke dalam ruangan aula Dewan Kota Baidi. Padahal Yun Luo telah menvonis Zheng Er dan bisa mengambil tindakan sendiri. Alasan Yun Luo belum memvonis hukum mati untuk Zheng Er ialah hukuman militer yang ada di Kota Baidi. Jika ada seorang pengkhianat maka harus dilakukan penyelidikan terlebih dahulu, baru bisa divonis hukuman mati. Singkat cerita, Jenderal Fei Long mendengar ada pengkhianat di Kota Baidi langsung marah dan membuka kain yang menutupi formasi tahanan. 乾坤二塔被妖族攻击的时间，怎会是你？阿雷虎说的， 遵命。 斩妖君。是。 Beberapa saat kemudian kamera beralih ke sebuah hutan yang diselimuti oleh lebatnya salju. Ketika itu terlihat para iblis yang terbang melayang di atas udara. Kemudian kedua Raja Iblis beserta para pasukannya tengah membuat strategi untuk membuat sebuah portal menuju bagian dalam Kota Baidi. Pasalnya Kota Baidi dilapisi dengan formasi pelindung yang sulit untuk ditembus sehingga para iblis berencana menyerang Kota Baidi dari dalam. Lalu Raja Iblis Heitie dibantu dengan pasukannya mencoba membuat portal menuju bagian dalam Kota Baidi.
Singkat cerita, akhirnya para iblis berhasil membuat sebuah portal menuju bagian dalam kota Baidi dan masuk ke dalam portal tersebut. 诱捕了个白帝城的子弟，激活了城内的传送法阵，业绩一定要破开那座结界。 Pandangan beralih kepada Yun Luo bersama Zheng Er yang berada di dalam ruangan aula Dewan Tertinggi kota Baidi. Kala itu Yun Luo terlihat bimbang untuk mengeluarkan Zheng Er dari formasi tahanannya. Pasalnya di waktu yang sama para iblis mulai menyerang kota Baidi. Kemudian kamera beralih ke sebuah medan peperangan antara manusia dan ras iblis. Ketika peperangan telah pecah, terlihat Jenderal Fei Long yang ditemani dengan Jenderal Su Xiu berada di garis depan pertahanan kota Baidi. Lalu Jenderal Su Xiu yang sangat emosional keluar dari sebuah formasi pertahanan kota Baidi dan bertarung melawan Jenderal Iblis. Namun nampaknya Jenderal Su Xiu dibuat terkejut dengan kekuatan Jenderal Iblis yang begitu mengerikan. 那个杂毛鸟出来！一针号称100万边军。 Kemudian pandangan beralih kepada Yun Luo yang tengah bertarung melawan prajurit iblis. Pada saat bertarung melawan prajurit iblis, Yun Luo terlihat dengan mudah menghajar para iblis. Kecuali dengan Zheng Er yang tidak bisa berbuat apa-apa disebabkan dirinya masih ditahan di dalam sebuah formasi tahanan yang dibuat oleh Yun Luo. Pertarungan Yun Luo dengan para iblis terus berlanjut, bahkan para iblis terus berdatangan menjadi semakin banyak. Yun Luo yang pada saat itu hanya seorang diri terlihat sangat kewalahan. Kemudian Zheng Er yang melihat Yun Luo mulai terpojok mengeluarkan sebuah aura berwarna merah, nampak terlihat dengan jelas aura pembunuh keluar dari dalam tubuh Zheng Er dan membantu Yun Luo bertarung dengan para iblis. Zheng Er mengeluarkan sebuah jutsu roh yang menyerupai bentuk tubuhnya, namun nampaknya jumlah para pasukan iblis semakin bertambah banyak. Hal ini membuat Zheng Er yang ditemani oleh Yun Luo dikepung oleh para iblis. Yun Luo yang menyadari bahwa pertahanan kota Baidi baik-baik saja, akan tetapi banyak iblis yang masuk ke dalam kota Baidi. Zheng Er yang mengetahui bahwa portal yang dibuat menuju ke bagian dalam kota Baidi dibuat oleh keluarga Zhuge. Lalu Yun Luo mengeluarkan sebuah jutsu yang sangat mengerikan untuk membunuh para iblis yang mengepung mereka. Singkat cerita, Yun Luo yang membawa Zheng Er pergi untuk mengontrol keadaan di dalam kota Baidi. Yun Luo bersama Zheng Er dikejutkan dengan kedatangan Raja Iblis yang telah mengalahkan Jenderal Su Xiu. Kala itu Raja Iblis dengan sombongnya ingin mengambil esensi energi terakhir yang dimiliki oleh Jenderal Su Xiu. Kemudian Zheng Er yang melihat hal tersebut mencoba untuk menggagalkan rencana Raja Iblis dengan keterampilan yang ia miliki. Singkat cerita, setelah menggagalkan rencana Raja Iblis, lalu Zheng Er mengejek-ejek Jenderal Iblis. 一定是那个内奸诸葛青云搞的鬼。师兄，去哪儿了？ 护送百姓离开了吗？ 小心！ Wow, oke gengs, itulah rangkuman alur cerita dari series Donghua Apotheosis bagian 14. Untuk kisah selanjutnya admin akan bahas di next video ya gengs. Namun sebelum itu pastikan sudah tekan tombol subscribe ya gengs, agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Sekian dari admin yang ganteng ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Gaskun!